Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan setelah waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Anak Agung Made Ananda Putra Suwardana, bisa dipanggil Nanda. Saya berasal dari Pusat Riset Aplikasi Penginderaan Jauh, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa. Izinkan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Study of Characteristic and the Coverage of Tsunami Wave Using 2D Numerical Modeling in the South Coast of Bali, Indonesia. Saya akan mulai dari pendahuluan. Nah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi karena terletak di pertemuan 3 lempeng besar yang ada di dunia, yaitu Eurasia, Pasifik, dan India, Australia. Nah, pada tiap tahunnya, lempeng-lempeng tersebut mengalami pergerakan 5 sampai dengan 12 cm, sehingga akan mengakibatkan terjadinya gempa. Dan ketika terjadi di tengah laut, itu berpotensi untuk terjadinya gelombang tsunami. Nah, apa itu tsunami? Nah, tsunami itu sendiri merupakan pergerakan badan air laut yang disebabkan oleh proses geologi. Nah, pergerakan lempeng tersebut merupakan salah satu dari proses geologi. Nah, Indonesia di Kementerian PUPR telah merilis beberapa wilayah yang memiliki potensi gempa yang tinggi yang disebut dengan megatrust. Salah satunya adalah yang ada di selatan Provinsi Bali dengan megatrust yang dapat mencapai 9,0. Nah, maka dari itu penelitian ini cukup penting untuk dilakukan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan besarnya itu mengkaji karakteristik gelombang tsunami yang di dalamnya pertama ada waktu tempuh gelombang tsunami, selanjutnya ada ketinggian gelombang tsunami di pantai, dan yang ketiga adalah mengkaji daerah jangkauan tsunami. Selanjutnya masuk ke dalam metode. Tadi pertama lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di selatan Provinsi Bali yang mencakup Kabupaten Badung dan Kota Madia dan Pasar. Dengan mengambil 5 titik pengamatan, yaitu pada titik Mengui, Kute, Uluwatu, Nusa Dua, dan Sanur. Dan mengambil titik gempa, yaitu ada di selatan, tepat di selatan Provinsi Bali, dengan mengambil kekuatan gempa, yaitu 8,3 skala Richter, yang merupakan histori gempa tsunami yang ada di Sumbawa. Nah, adapun alat dan bahan dapat dilihat di depan bahwa alat yang digunakan itu menggunakan seperangkat komputer atau software yang ada di komputer, yaitu pertama ada Comtot, selanjutnya ada ArcGIS, ada Fortran, Sagaggis, dan MATLAB. Selanjutnya di data, yaitu ada data citra satelit Sentinel 2A. Dan selanjutnya ada data historis gempa yang ada di selatan Provinsi Bali. Selanjutnya ada data gempa megatrust selatan Bali. Yang keempat ada data batimetri, dan yang kelima ada data topografi hasil grinding titik tinggi dan garis kontur yang ada di Provinsi Bali. Selanjutnya untuk skenario model, dilakukan skenario gempa yang ada di selatan Provinsi Bali dengan mengambil histori gempa Sumbawa, gempa tsunami Sumbawa, gempa dan tsunami Sumbawa, dengan parameter yaitu gempa dengan kecepatan 8,3 skala Richter dengan kedalaman 33 km. Selanjutnya untuk strike, dip, dan slip merupakan parameter dari kemiringan lempeng. Dan selanjutnya untuk length, width, dan dip itu merupakan besaran awal tsunami berdasarkan kekuatan gempa. Nah, untuk length, width, dan dip itu dikemukakan oleh Wells and Coppersmith tahun 1994. Selanjutnya, untuk menjalankan model itu dilakukan model yang bernama Cornell Multigrid Coupled Tsunami Model atau yang sering disingkat dengan COMPOT. COMPOT merupakan salah satu program open source yang mampu digunakan untuk memodelkan penjalaran gelombang tsunami dengan persamaan yang dilakukan yaitu shallow water equation yang linear maupun yang non-linear. Selanjutnya untuk jalannya model, pertama dilakukan input dari parameter tersebut, yaitu parameter pembangkit gelombang tsunami, batimetri, dan titik pengukur gelombang, dilakukan running selama 9.000 detik atau 2,5 jam, lalu menghasilkan output, yaitu simulasi pembangkit gelombang tsunami, tinggi gelombang pada titik pengukuran, distribusi tinggi maksimum tsunami,
dan daerah jangkauan tsunami di darat. Gitu. Nah, ini merupakan hasil dari waktu tempuh gelombang tsunami yang telah dimodelkan bahwa pada titik pengamatan Uluwatu itu waktu tempuh gelombangnya mencapai 26 menit 13 detik. Sedangkan untuk di titik pengamatan Nusa Dua yaitu 27 menit 4 detik. Selanjutnya di Sanur yaitu 32 menit 20 detik, di Kute yaitu 27 menit 37 detik, dan di Mengui yaitu 38 menit 56 detik. Nah, waktu tempuh gelombang tentunya sangat dipengaruhi oleh jarak dari titik pusat gempa menuju titik pusat atau titik observasi yang kita berikan. Selanjutnya ini merupakan hasil dari amplitude maksimum gelombang tsunami, di mana dapat dilihat bahwa secara spasialnya pada gambar sebelah kiri terjadi pergerakan gelombang yang diambil dari titik tinggi atau titik tinggi gelombang atau yang disebut dengan amplitudo. Di mana peningkatan awal terjadi karena aktivitas lempeng bumi yang mendorong kolom air dari bawah ke atas. Dapat dilihat ada peningkatan di awal. Selanjutnya di tengah perairan antara titik pusat gempa dan Provinsi Bali, terjadi penurunan muka air laut yang diakibatkan karena penjalaran gelombang itu mengikuti dari dasar laut yang landai seperti itu. Selanjutnya pada daerah sudah di daerah darat atau menuju ke darat, gelombang mulai meninggi. Hal tersebut dikarenakan bahwa terjadi penumpukan gelombang karena terjadi pendangkalan di daerah menuju daratan, sehingga periode gelombang semakin memendek dan menjadi penumpukan dan akan terjadi penumpukan massa air, sehingga terlihat massa air pada daerah daratan itu menjadi lebih tinggi. Gitu. Nah, ini merupakan hasil dari tsunami Indonesian atau genangan tsunami yang ada di darat, bahwa hasil yang ada di daerah Denpasar itu mencapai 65,86 km persegi, cukup luas juga. Selanjutnya di daerah Badung atau Kabupaten Badung itu mencapai 61,17 km persegi. Jadi dapat dilihat bahwa pada selatan Bali itu di daerah Pecatu ini tidak terjadi genangan, padahal paling dekat dengan titik pusat gempa tsunami. Kenapa demikian? Karena daerah tersebut memiliki tebing atau bisa disebut dengan cliff yang kemiringannya dapat mencapai 90 derajat dengan tinggi yaitu 30 sampai dengan 170 meter, sehingga gelombang tsunami tidak dapat mencapai di daerah tersebut. Sehingga Bali sangat beruntung sekali memiliki daerah yang tinggi pada daerah selatannya atau wilayah yang tinggi pada daerah selatannya, sehingga akan sangat melindungi daerah Bali dari terjangan tsunami seperti itu. Setidaknya lebih membantu untuk melindungi daerah tsunami. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama bahwa waktu tempuh gelombang dari epicentrum tsunami ke pantai membutuhkan waktu 30 sampai dengan 39 menit. Jadi kita dapat waktu 30 sampai dengan 39 menit untuk menyelamatkan diri seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua, gelombang tertinggi terjadi di titik pengamatan Uluwatu yang mencapai 16,73 meter karena terletak di bagian selatan Pulau Bali dan lebih dekat dengan epicentrum tsunami. Sedangkan titik pengamatan di Kota Denpasar dan pantai utara Kabupaten Badung memiliki ketinggian gelombang yang relatif rendah, yaitu berkisar antara 4,84 sampai dengan 6,9 meter karena kekuatan gelombang tsunami telah berkurang di titik selatan Pulau Bali. Dan yang ketiga yaitu genangan di Kota Denpasar sekitar 65,86 km persegi dan di Kabupaten Badung sekitar 61,17 km persegi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Om.